Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan edukasi penggunaan pestisida dengan prinsip tepat dosis, tepat waktu, dan tepat sasaran. Oleh saya sendiri, Rizky Andi Bakhtiar, Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2025. Tujuan dari publikasi PowerPoint ini yaitu untuk memberikan edukasi dan mengingatkan tentang pengaplikasian pestisida yang baik dan benar agar hemat biaya dan tepat sasaran. Kemudian tepat dosis dan tepat waktu aplikasi. Sasaran penyuluhan yaitu petani, tenaga semprot, dan kios pertanian. Karena apa masalah yang dihadapi? Karena banyak petani yang mengeluhkan ketidakefektifan jenis pestisida walaupun sudah mengeluarkan banyak biaya. Next slide. Nah, latar belakang. Sebenarnya pestisida kan membantu mengendalikan hama dan penyakit tanaman, tetapi penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan keracunan tanaman, pencemaran lingkungan, kerugian ekonomi, serta ancaman kesehatan bagi manusia dan hewan. Nah, selanjutnya apa sih pestisida itu? Pestisida adalah zat kimia atau biologis yang digunakan untuk mencegah, mengendalikan atau membasmi organisme pengganggu tanaman atau biasa kita singkat OPT. Nah, OPT itu apa saja? OPT itu termasuk hama, yaitu hewan yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Lalu kemudian ada jamur dan penyakit, dan yang terakhir gulma atau rumput-rumput liar yang mengganggu pertanaman. Selanjutnya, peran pestisida dalam pertanian. Pestisida memiliki beberapa peranan, yaitu yang pertama melindungi tanaman dari serangan OPT, yang kedua meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen, yang ketiga menekan kerugian ekonomi akibat hama dan penyakit. Nah, masalah penggunaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan satu, kekebalan hama dan muncul hama baru. Kemudian pencemaran lingkungan baik lewat tanah, air ataupun udara. Lalu keracunan pada manusia dan hewan, dan kerusakan tanaman dan penurunan produktivitas. Keempat poin ini merupakan masalah penggunaan pestisida yang tidak tepat. Nah, kemudian saya akan membahas 3 prinsip, yaitu prinsip tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat waktu. Yang pertama yaitu tepat dosis, yaitu gunakan sesuai takaran yang dianjurkan di label, biasanya terletak di bagian belakang merek jual. Lalu kemudian dosis yang berlebihan membuat hama menjadi kebal. Jadi untuk petani dan siapapun yang berkaitan termasuk kios pertanian ataupun petugas harus mengedukasi. Jadi tepatlah dosis agar tidak menyebabkan kerugian. Selanjutnya yaitu dosis rendah membuat penyemprotan menjadi tidak efektif. Dan yang terakhir, selalu tanyakan kepada petugas pestisida dan toko pertanian agar tidak mubazir dan tidak sia-sia dalam penggunaan pestisida. Nah, selanjutnya yaitu prinsip tepat waktu. Yang pertama yaitu lakukan penyemprotan saat hama di atas ambang kendali. Jadi banyak petani ataupun tenaga semprot melakukan penyemprotan hama di atas konsentrasi atau dosis anjuran. Akibatnya pestisida menjadi tidak lagi bermanfaat karena overdosis. Maka dari itu kita harus melakukan penyemprotan saat hama di atas ambang kendali. Lalu kemudian kita sesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman. Jadi saat tanaman masih usia muda atau masih kecil, sebaiknya kita tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Lalu yang ketiga yaitu hindari penyemprotan saat angin kencang karena dapat mengakibatkan efektivitas pestisida menurun. Dan yang terakhir, hindari penyemprotan saat masih embun. Selanjutnya yaitu prinsip tepat sasaran. Apa itu? Jadi ada 3 poin dari prinsip tepat sasaran, yaitu yang pertama
Pilihlah jenis pestisida sesuai dengan jenis organisme pengganggu tanaman dan tanyakan selalu kepada petugas dan toko pertanian terdekat. Kemudian teknik aplikasi harus tepat tergantung sasaran. Misalkan kita melakukan penyemprotan pada wereng batang coklat, kita tidak bisa melakukan penyemprotan di atas, jadi kita harus semprot lewat pangkal karena wereng tempatnya di pangkal batang padi. Lalu terakhir, gunakan jenis nozzle atau spuyer ya, bahasa simpelnya sesuai dengan OPT sasaran. Selanjutnya, teknik aplikasi pestisida. Yang pertama yaitu kalibrasikan sprayer sebelum digunakan untuk mencegah keborosan. Yang selanjutnya, memilih nozzle seperti yang tadi poin sebelumnya. Pilih nozzle sesuai dengan jenis pengaplikasian. Kalau penggunaan herbisida, kita harus menggunakan nozzle bentuk kipas. Kalau insek, kita rata-rata menggunakan di lubang 1 ataupun lubang 4. Kemudian kita atur tekanan dan kecepatan semprot agar hasilnya merata. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu gunakan air jernih yang tidak ada campuran tanah agar tidak menyumbat di sprayer dan meningkatkan efektivitas penggunaan pestisida. Selanjutnya adalah alat pelindung diri. Banyak dari kita selalu menyepelekan alat pelindung diri, padahal alat pelindung diri ini sangat bermanfaat untuk melindungi diri kita supaya tidak keracunan dan sebagainya, menjaga kesehatan. Apa aja alat perlindungan diri? Yaitu yang pertama ada masker, kemudian sarung tangan, sepatu boot atau pelindung kaki. Selanjutnya yaitu kacamata pelindung agar cairannya tidak kena di mata. Lalu pakaian lengan panjang. Dan yang paling penting kita lakukan adalah edukasi secara terus-menerus. Edukasi aplikasi pestisida harus kita lakukan dengan terus-menerus karena kekebalan hama tertentu tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Maka dari itu diperlukan edukasi terus-menerus dengan cara komunikasi intensif antara petani, kios pertanian, petugas pestisida, dan penyuluh dari pemerintah untuk mendapatkan hasil terbaik setiap waktu. Kemudian apa sih dampak positif jika kita sudah menggunakan pestisida dengan tepat? Yaitu yang pertama, pengendalian organisme pengganggu tanaman pasti lebih efektif. Selanjutnya, hemat biaya operasional. Tentu saja hasilnya juga akan meningkat hasil panennya. Dan yang terakhir, lingkungan dan kesehatan juga lebih terjaga. Dari kesimpulan dari beberapa slide yang saya sampaikan barusan, yaitu penggunaan pestisida dengan prinsip 3T atau kita sebut tepat dosis, tepat waktu, dan tepat sasaran sangatlah penting untuk mendukung produktivitas pertanian yang tinggi, keamanan petani, dan juga kelestarian lingkungan hidup. Nah, mungkin itu saja presentasi atau pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya sertakan sumber bacaan dari buku Bapak Pestisida, Bapak Panut Joyo Sumarto, dengan judul Pengetahuan Dasar Pestisida Pertanian dan Penggunaannya. Terima kasih.